Gimana teman-teman sahabat sosial di sepanjang tahun 2024, apakah mendapatkan bantuan sosial atau tidak? Karena sudah berjalan 10 bulan, tinggal 2 bulan lagi jelang akhir tahun 2024. Tentunya pemerintah terus berbenah, apalagi di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang masa periode 2024-2029. Tentunya harapan kita semoga penyaluran bantuan sosial terus dievaluasi sehingga dapat tepat sasaran. Siapa saja yang layak menerima program bantuan sosial, kemudian siapa saja yang memang benar-benar tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial di tahun depan, tahun 2025. Kita menyampaikan informasi mulai tahun 2025, golongan penerima bantuan sosial yang mana di tahun depan akan dihapus sebagai penerima bantuan atau tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Teman-teman sahabat sosial, silakan ditonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih teman-teman semuanya yang tetap standby di channel ini. Di video kali ini kita akan coba menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan yang sudah ditetapkan tentunya, program bantuan apa saja yang disalurkan, kemudian program bantuan apa saja yang tidak dicarikan lagi. Apalagi mulai tahun 2025 tentunya ada program-program terbaru di bawah Kementerian Sosial. Yang terpenting ini karena proses jaminan perlindungan sosial untuk menyalurkan bantuan sosial itu mayoritas di bawah Kementerian Sosial, belum lagi dari kementerian yang lain. Nah teman-teman, kita sama-sama mengetahui di era Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran udah bertambah skop kementerian. Apakah nanti akan ada yang namanya bantuan-bantuan yang lain bukan oleh kementerian atau lembaga terkait? Kita menunggu informasinya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah mulai tahun 2025 bagi kategori ini akan dihapus sebagai penerima bantuan sosial atau tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Teman-teman, sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas support dari teman-teman semuanya. Langsung saja, informasi ini telah kita rekap beberapa poin tentunya. Kategori yang tidak akan mendapatkan bantuan lagi di tahun 2025. Yang pertama yaitu bagi yang memiliki kartu keluarga atau ada status anggota keluarganya berpenghasilan di atas UMR ataupun UMK, maka tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apa itu UMR ataupun UMK? Yaitu upah minimum regional ataupun upah minimum provinsi. Nah teman-teman, upah minimum kabupaten kota. Nah, jadi bagi yang berpenghasilan di atas rata-rata UMR tersebut, maka tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Silahkan dicek ya, apakah ada status anggota keluarganya, minimal suaminya atau anaknya yang sudah bekerja, maka setiap ada verifikasi data ataupun evaluasi data secara langsung ke rumah penerima ataupun calon penerima, maka nanti akan dicoret bantuannya untuk tahun depan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu masuk dalam golongan keluarga mampu. Nah teman-teman, ini ada korelasinya antara informasi poin pertama kemudian poin yang kedua. Jika masuk dalam golongan keluarga mampu, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga adalah jika teman-teman ada status anggota keluarganya ataupun suaminya yaitu merupakan anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini ada korelasinya juga dengan poin pertama, poin kedua. Anggota BPJS Ketenagakerjaan itu artinya gajinya di atas UMR, minimal UMR, maka tidak akan mendapatkan bantuan sosial di tahun depan. Selanjutnya poin yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya, status anggota keluarganya ada yang sebagai ASN, ada yang sebagai TNI,
PNS ataupun Polri ataupun karyawan BUMN maupun karyawan BUMD, maka teman-teman dipastikan ini tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tahun ini ada pembukaan CPNS ataupun P3K. Tentu dari sekian banyak jutaan yang melamar, pasti ada salah satu anggota keluarga penerima manfaat di tahun 2024 yang lolos sebagai pegawai negeri ataupun anggota TNI Polri maupun karyawan BUMN. Maka dipastikan ya, bantuannya tidak akan diterima di tahun 2025. Bantuan tentunya sudah kita jelaskan siapa saja kategori penerimanya, minimal keluarga kurang mampu, keluarga miskin ekstrim, berpenghasilan di bawah rata-rata. Ada yang penghasilannya cuma 15.000 per hari. Jika penghasilannya di atas 100.000, maka itu tidak akan bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Selanjutnya teman-teman, ini dikhususkan bagi teman-teman yang merupakan anggota ataupun peserta PKH. Jika di tahun 2025 minimal akhir tahun 2024 ini diadakan verifikasi ataupun evaluasi data, tidak lagi memiliki komponen PKH. Jadi bantuan PKH ini merupakan bantuan bersyarat. Syaratnya apa dan kategorinya apa saja? Kategori ada 3 komponen, yaitu komponen pertama komponen kesehatan, terdiri dari ibu hamil, anak usia dini atau balita. Kemudian yang kedua komponen pendidikan. Ini terdiri dari siswa SD, SMP, SMA ataupun SMK. Yang tiga ada komponen kesejahteraan sosial. Nah, ini terdiri dari lanjut usia dan penyandang disabilitas. Nah, jika dalam anggota keluarganya tidak memenuhi syarat lagi komponen PKH-nya, tidak ada yang namanya siswa SD, SMP, SMA, ataupun SMK, ataupun tidak ada komponen lanjut usia, maka dipastikan di tahun depan tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jadi dipahami ya teman-teman, untuk penerima bantuan sosial ini ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, penerima program bantuan anak sekolah ini korelasi datanya juga saling keterkaitan. Bagi penerima PKH yang memiliki komponen pendidikan, maka bisa mendapatkan bantuan PIP anak sekolah. Jika belum mendapatkan bantuan PKH, BPNT, masuk dalam golongan keluarga mampu, maka bisa mendapatkan yang namanya bantuan BLT Dana Desa. Bantuan BLT Dana Desa ini harus kita pastikan terlebih dahulu apakah dilanjutkan lagi di tahun depan atau tidak. Ini menunggu kepastian dari pemerintah. Yang jelas dilanjutkan itu adalah bantuan PKH, bantuan BPNT, kemudian program bantuan PIP anak sekolah. Dan angin segarnya adalah bantuan tambahan beras 10 kg ini insya Allah bakal dilanjutkan. Kita menunggu informasi resmi dari pemerintah nantinya apakah dilanjutkan nanti di awal tahun 2024. Kabar baik teman-teman sahabat sosial, kita ada mendapatkan informasi sumber resmi terkait untuk golongan petani dan nelayan. Bapak Presiden yaitu Prabowo bakal hapus utang 6 juta petani dan nelayan. Tinggal menunggu Kepres akan diterbitkan nanti. Ini disampaikan langsung salah satunya itu di website resmi CNN Indonesia. Nah, ini apakah nanti akan berlaku atau tidak tentu menunggu informasi lagi dari pusat. Kita doakan saja mudah-mudahan ini akan segera berlaku program ini sehingga kategori nelayan ataupun petani dapat bekerja semestinya dan menghasilkan hasil tangkapannya atau hasil dari nelayan, kemudian petani hasil produknya seperti padi, jagung atau sebagai halnya dapat dijual dengan seksama tentunya. Terima kasih teman-teman sahabat sosial. Jangan lupa dibagikan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.